Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Kembali dalam seri mata kuliah Hubungan Masyarakat bersama saya, Suwandi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan dasar-dasar hubungan masyarakat. Yang pertama adalah definisi humas menurut Rex Harlow. Apa sih sebetulnya pengertian dari hubungan masyarakat? Hubungan masyarakat adalah sebuah fungsi manajemen yang khas yang membantu dalam membangun dan memelihara hubungan mutualistik dari komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dan publik, melibatkan manajemen masalah atau isu, kemudian membantu manajemen untuk terus memperoleh informasi dan responsif terhadap opini publik, mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk terus mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, berfungsi sebagai peringatan dini untuk membantu mengantisipasi tren, serta memanfaatkan penelitian dan teknik komunikasi etis sebagai alat utamanya. Ini definisi yang cukup komprehensif dari Rex Harlow. Ada beberapa hal yang menjadi highlight di dalam definisi ini. Yang pertama adalah hubungan masyarakat merupakan sebuah fungsi manajemen. Kemudian di dalam humas juga ada hubungan mutualistik antara organisasi dan publik. Kemudian ada aktivitas manajemen masalah atau isu, responsif terhadap opini publik, mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, kemudian mengantisipasi tren dalam masyarakat, dan ada komunikasi etis di sana. Nah, sedangkan menurut Grunih dan Hahn, ini definisi yang lebih kompak, ya. Public relation is the management of communication between an organizations and publics. Ada 4 aspek yang ditekankan di dalam definisi ini. Yang pertama adalah manajemen, kemudian komunikasi, organisasi, dan tentu saja publik. Jadi public relation atau hubungan masyarakat ini adalah pengelolaan dari komunikasi, ya, komunikasi yang baik antara organisasi dengan publik. Kalau dalam konteks organisasi privat atau yang berorientasi pada profit, ya publiknya adalah customer tentu saja. Jadi seorang humas adalah seorang di dalam organisasi atau perusahaan yang mengkomunikasikan apa yang ada di dalam organisasi agar bisa diterima oleh publik atau masyarakat atau customer. Dalam prakteknya, istilah hubungan masyarakat ini saling dipertukarkan dengan istilah komunikasi organisasi atau organizational communication atau komunikasi perusahaan atau corporate communications. Jadi hubungannya dengan organisasi atau perusahaan, ya, kaitannya dengan itu, humas ini sering disebut sebagai komunikasi organisasi atau komunikasi perusahaan, karena memang aktivitas humas ini adalah komunikator dari organisasi atau perusahaan kepada publiknya. Ini definisi satu lagi menurut IPR atau Institute of Public Relations. Public relation is the discipline that concern with the reputation of organizations or products, services, or individuals with the aim of earning understanding and support, atau biasa kita kenal dengan branding management. Ya, jadi public relation ini adalah sebuah disiplin yang fokus pada reputasi organisasi, baik berupa produk, layanan, atau individu, yang tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman dan dukungan.
ya. Jadi branding management ini dilakukan oleh seorang humas, ya, mengenalkan sebuah organisasi atau perusahaan kepada publik agar apa yang diperoleh oleh publik, apa yang diterima oleh publik itu sama dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan, membrand sebuah organisasi atau perusahaan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan public relations ini. Yang pertama adalah social, kemudian advertising, communication, media, news, society, dan audience. Ya, hal-hal ini dekat sekali dengan aktivitas dari seorang humas. Seorang humas tentu saja akan berhubungan dengan sosial media. Di era sekarang ini tentu saja sosial media ini menjadi satu alat yang sangat efektif untuk membuzzer sebuah informasi, mempublish sebuah informasi, sehingga informasi itu bisa lebih cepat sampai kepada publik, real time. Kemudian advertising terkait dengan iklan, komunikasi antara individu atau perusahaan dengan publik, kemudian media tentu saja sebagai partner dari perusahaan dalam pemberitaan, kemudian pemberitaan itu sendiri, dan tentu saja adalah masyarakat. Pertanyaannya adalah, apa sebetulnya perbedaan antara public relations dan marketing? Ini sering dikaitkan satu sama lain antara humas dengan marketing. Perbedaannya adalah kalau marketing itu hanya fokus pada komunikasi produk saja. Ya, bagaimana mengkomunikasikan produk kepada publik untuk kemudian dijual. Jadi tujuannya adalah penjualan produk, ya, outputnya penjualan produk. Sedangkan untuk public relations ini lebih luas lagi. Jadi kaitannya dengan informasi-informasi apapun di dalam perusahaan yang relevan untuk disampaikan kepada publik melalui, ya, humas ini. Jadi tugas humas ini lebih pada komunikasi organisasi, ya, bukan hanya komunikasi produk. Komunikasi produk ini juga bisa masuk di dalam public relations, karena produk ini kan ada di dalam perusahaan. Kira-kira perbedaannya seperti itu. Nah, kemudian program kehumasan, apa saja sih program-program yang biasanya ada di dalam aktivitas humas? Yang pertama adalah event management. Event management ini meliputi launching bisnis, pertunjukan, konferensi, dan lain-lain. Jadi aktivitas yang event gitu ya, eventual. Kemudian yang kedua adalah publicity. Nah, ini publikasi kegiatan-kegiatan perusahaan atau organisasi ke media massa, media elektronik maupun media cetak. Public information. Nah, ini informasi-informasi publik yang dibuat oleh perusahaan berupa kit informasi, misalnya ada profil, ya, company profile, kemudian ada juga infografis misalnya atau detail kegiatan. Kemudian yang keempat, community relations. Nah, ini mengajak publik ikut program organisasi atau perusahaan. Jadi bagaimana kemudian membuat sebuah kegiatan yang tujuannya adalah untuk mengajak publik agar ikut di dalam program organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir adalah government relations. Nah, ini kaitannya dengan pemerintah, begitu ya. Bagaimana pemerintah mendukung program-program dari perusahaan. Jadi menjaga hubungan baik antara organisasi, perusahaan dengan pemerintah. Lebih detail lagi, beberapa aktivitas humas menurut Ralph Tens dan Liz Yeomans. Ini ada beberapa aktivitas. Yang pertama adalah komunikasi internal, saya bacakan singkat saja ya. Yang kedua adalah public relation corporate, kemudian hubungan media, B2B, business to business, urusan publik, kemudian CSR, hubungan investor, strategic communication, manajemen isu,
manajemen krisis, copywriting, manajemen publikasi, manajemen event atau pameran. Beberapa aktivitas ini dilakukan oleh seorang public relations atau humas di dalam perusahaan atau organisasi. Ya, kegiatan-kegiatan ini pasti akan dekat sekali dengan apa yang dilakukan oleh humas. Walaupun memang tugas-tugas ini pasti dibagi antara satu dengan yang lain ya. Tapi beberapa hal inilah yang menjadi aktivitas-aktivitas utama seorang humas di dalam mengkomunikasikan perusahaan atau organisasi kepada publik. Kemudian selanjutnya, dari tadi kita bicara publik. Ya, publik itu siapa sih sebetulnya di dalam konteks humas ini? Menurut Grune ada beberapa jenis publik. Yang pertama adalah non-publics, kemudian latent publics, aware publics, dan active publics. Ya, ini berurutan 1 sampai dengan 4 ini ya. Menurut jenisnya yang pertama adalah non-publics. Non-publics ini adalah publik yang tidak terkait dengan perusahaan atau organisasi. Jadi tidak ada kaitannya dengan organisasi atau publik. Ya, misalnya kita contohkan perusahaan yang memproduksi makanan bayi misalnya. Publiknya siapa? Ya, publiknya pasti orang tua bayi, ya, kemudian ya orang tua bayi lah ya kita katakan seperti itu. Ya, misalnya anak-anak remaja yang belum punya anak tentu saja tidak termasuk di dalam publik perusahaan tadi. Ya, sehingga kalangan remaja ini masuk di dalam kategori non-publics. Ya. Dan yang kedua adalah latent publics. Ya. Latent publics ini adalah publik yang yang tahu dan memahami apa yang terjadi, apa yang ada di dalam perusahaan, tapi tidak ikut berkontribusi, tidak ikut berkomentar gitu ya. Jadi ya sudah cenderung apatis saja latent publics ini. Mereka-mereka yang apatis terhadap informasi-informasi yang dikeluarkan oleh organisasi atau perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah aware public. Ya, ini sama dengan latent public. Bedanya adalah aware ini dia ikut berkomentar, menanggapi, tapi tidak ikut berkontribusi. Ya, sedangkan aktif public ini ya mereka yang paham, kemudian ikut berkomentar, ikut menanggapi, dan juga ikut berkontribusi. Nah, di dalam pemberitaan-pemberitaan atau informasi-informasi yang disampaikan oleh perusahaan atau organisasi. Nah, ini lebih detail lagi beberapa jenis publik menurut Paul Baines. Komunitas, calon karyawan, pemasok barang dan jasa, pasar keuangan, distributor, pelanggan, pemimpin atau pembentuk opini. Ini beberapa publik yang sangat-sangat berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Komunitas tentu saja. Kaitannya dengan perusahaan, komunitas ini akan sangat berguna dalam rangka komunikasi CSR. Calon karyawan tentu saja. Calon karyawan sebagai sumber daya atau SDM, calon-calon SDM di dalam perusahaan. Karyawan itu sendiri secara internal juga termasuk dalam publik. Kemudian pemasok barang dan jasa, ini stakeholder yang sangat berkaitan dengan perusahaan. Kemudian tentu saja pasar keuangan, ini berkaitan dengan investasi, investor-investor yang akan masuk dalam perusahaan. Kemudian distributor, ini dalam kegiatan operasional perusahaan, tentu saja akan sangat berkaitan. Kemudian customer terkait dengan penjualan produk. Kemudian pemimpin atau pembentuk opini. Ya, ini pemerintah bisa juga kalau di dalam media itu ya buzzer lah istilahnya seperti itu. Kemudian influencer juga sama. Beberapa tokoh-tokoh penting dalam masyarakat,
pemimpin atau ya influencer itu sangat berhubungan dengan perusahaan, sehingga kadang-kadang ya banyak public figure yang kemudian menjadi apa istilahnya brand ambassador dari sebuah produk gitu ya. Tujuannya adalah untuk ya tadi, untuk bagaimana mengkomunikasikan produk kepada masyarakat secara lebih efektif, karena public figure itu kan lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga ketika dibawa oleh public figure itu, produk itu akan lebih cepat untuk dikenal oleh masyarakat. Baik, pertanyaan besarnya adalah dalam situasi apa biasanya seorang humas berperan. Nah, ini penting sekali untuk kita diskusikan ya, kaitannya dengan peran seorang humas. Apa sih sebetulnya urgensinya seorang humas di dalam organisasi? Kita akan diskusikan ini di pertemuan selanjutnya dalam pembahasan yang lebih detail terkait dengan apa sih peran humas, kemudian aktivitas-aktivitas humas secara lebih detail seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kira seperti itu untuk materi kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan dasar-dasar humas. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan syukur yang banyak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.